Oke, globalisasi terjadi adanya pertukaran informasi dan pertukaran budaya. Hari ini maka budaya-budaya dari negara lain itu sangat mudah diterima di negara manapun termasuk di Indonesia karena melalui dengan media, melalui dengan sistem informasi, ya, melalui dengan informasi yang kita terima secara cepat setiap hari. Maka apapun yang tren di sana, apapun yang terjadi di negara lain itu mudah sekali kita dapatkan hari ini. Nah, begitu juga dengan hari ini peluang besar bagi manajemen dakwah, dia berpotensi menyalurkan perkembangan dakwah dengan teknologi supaya bisa dipahami oleh negara-negara lain bahwa ada pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Misalnya ada teman-teman Anda yang punya pikiran-pikiran unik mengenai apapun itu bisa dibagi melalui dengan teknologi yang sudah ada hari ini. Kalau bisa diterjemahkan ya, atau bisa diterjemahkan ke versi bahasa Inggris atau versi bahasa-bahasa yang lain supaya lebih luas. Nah, kemudian runtuhnya batas teritorial. Hari ini runtuhnya rasa kedaerahan ya, rasa kedaerahan itu agak memudar karena kita sudah tergabung pada dunia global gitu kan. Keindonesiaan kita seolah-olah nasionalisme kita dianggap berkurang. Ya, mungkin itu sudah wajar karena kenapa? Terjadi pergeseran nilai, terjadi pertukaran informasi yang sangat cepat. Sementara pertanyaannya apakah kita menjadi penikmat dari pertukaran informasi yang sangat cepat itu ataukah kita menjadi bagian ya, menjadi aktor dari proses itu. Oke, kemudian hilangnya sekat-sekat disiplin keilmuan gitu. Jadi menguasai hanya disiplin ilmu hari ini hanya satu itu sangat ketinggalan. Anda misalnya jurusan manajemen dakwah tidak boleh hanya mempelajari manajemen dakwah, itu sangat tertinggal. Anda bisa mempelajari yang lain-lainnya. Ya. Jadi hanya disiplin ilmu satu disiplin ilmu saja hari ini itu tidak cukup. Harus kita merambah ke genre yang lain, harus merambah ke ranah lain, minimal memahami hal-hal lain atau menguasai hal-hal yang lain. Karena dunia kerja di masa depan tidak hanya berpatokan pada dunia ijazah Anda, di mana Anda lulus, tapi sangat bergantung pada skill apa yang Anda miliki. Oke. Maka pernah saya membaca buku pada semester 2, judulnya Life Skill Education, itu tahun 2010. Saya baca buku itu baru-baru terbit, sampulnya warna biru. Dia katakan bahwa siapapun yang hidup di era globalisasi, maka satu hal yang mesti dia miliki adalah skill. Skill itu harus dikembangkan. Bakat apapun yang ada dalam diri Anda, apa yang Anda minati, Anda yang kecenderungannya, kesenangannya di situ dan kira-kira bisa bernilai manfaat di masa depan untuk banyak orang dan mendatangkan finansial, itu bisa dikembangkan. Meskipun mungkin sangat berbeda dengan jurusan yang Anda saat ini geluti, itu tidak bisa menjadi patokan ya. Karena memang hari ini adalah kita dituntut untuk banyak eksis di berbagai hal ya, di luar daripada disiplin ilmu yang telah kita pilih gitu ya, disiplin ilmu yang telah Anda pilih. Di samping mengembangkan itu juga mengembangkan hal yang lain. Maka wacana-wacana multidisiplin hari ini, multidisipliner itu sangat diminati, sangat berkembang. Integrasi, interkonektif ya, integrasi itu sangat diminati hari ini. Nah, peluang dakwah era globalisasi dan era informasi membuka kesempatan dan peluang baru bagi kaum muslimin untuk menyampaikan dakwah ke seluruh manusia di muka bumi ini. Maka itulah mungkin makna Quran yang telah tercapai hari ini melalui dengan sistem informasi, bahwa ajaran Islam itu adalah universal. Ya, pertama dia universal, yang kedua disebut sebagai rahmatan lil alamin ya, dia rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana bisa Islam yang kita miliki itu rahmat bagi seluruh alam kalau tidak tersebarkan ke seluruh manusia gitu. Jadi seorang yang bergelut pada dunia kesarjanaan manajemen dakwah, maka dia harus memikirkan bagaimana pikiran-pikirannya itu, bagaimana dakwah yang dikembangkannya itu berdampak pada manusia secara global. Disebutlah itulah makna pemikiran Tuhan di Quran itu, bahwa Islam itu rahmatnya, rahmat bagi seluruh alam.
jangan hanya rahmat bagi kelompok Anda, jangan hanya rahmat bagi negara Anda, itu tidak bisa. Tapi harus menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Maka sistem informasi inilah menjadi pintu masuk menerapkan konsep Quran itu, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh manusia. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa disampaikan secara global. Maka yang dibutuhkan adalah itu tadi ya, kita menguasai teknologi, menguasai informasi, menguasai bahasa, atau berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kecakapan bahasa, kemudian Anda punya pemikiran, itu bisa dikembangkan. Anda punya skill. Oke. Inilah disebut sebagai dakwah global menjadi kewajiban kaum muslimin, ya, rahmat bagi seluruh alam sedang berlangsung di era informasi. Daerah informasi inilah arena yang ditemukan oleh ayat itu tadi, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, itu harus difungsikan. Oke. Nah, sebenarnya kehadiran Muhammad itu, kata Robert N. Bella ya, salah satu peneliti dari Amerika atau peneliti barat, dikenal peneliti barat, pemikiran-pemikiran Muhammad itu sangat cerdas sekali, bahkan melampaui zamannya. Sehingga apa yang dikatakan Muhammad di masanya itu tidak dipahami atau susah dipahami oleh kaumnya gitu. Begitu kecerdasan yang dimiliki Muhammad melampaui batas di masa itu. Itu salah satu pengakuan dari Robert N. Bella, salah satu peneliti barat ya, yang sangat mengagumi Muhammad karena pemikiran-pemikirannya waktu itu. Contoh misalnya, contoh yang paling jorok saja dan paling jelek atau paling sering kita temukan sehari.